Stigma adalah ciri negatif yang menempel pada diri seseorang yang terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi stigma pada ODGJ biasanya terjadi sebagai penilaian negatif dari lingkungan terhadap ODGJ tersebut. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siwi dari rehabilitasi Tirto Jiwo dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi rehabilitasi Tirto Jiwo ini bergerak dalam bidang sosial, di mana kami membantu teman-teman dalam kondisi ODGJ, orang-orang dengan gangguan jiwa, untuk mereka bisa pulih maksimal sesuai kondisinya, sesuai dengan potensinya, untuk bisa kembali kepada keluarga dan masyarakat ya. Jadi lokasi kami ada di kota Purworejo, tepatnya di Kecamatan Luwano, Jawa Tengah, Indonesia ya. Terima kasih teman-teman sudah selalu mengikuti channel kami. Kami berusaha untuk bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kesehatan mental dan juga bagi terkait dengan rehabilitasi jiwa, di mana itu sudah kami implementasikan dalam pola-pola rehabilitasi kami. Beberapa hal sudah kita bahas, dan hari ini saya akan membahas tentang stigma ya. Stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa. Stigma ini mengena atau menjadi dampak kepada ODGJ sendiri maupun kepada keluarganya. Jadi jangan lupa tonton terus sampai selesai tayangan ini. Jangan lupa juga share, like, dan subscribe supaya informasi tentang kesehatan mental dan rehabilitasi jiwa bisa meluas dan bisa meningkatkan kesadaran kita semua untuk mendukung kesehatan mental. Oke, jadi stigma ini merupakan ciri negatif yang melekat kepada seseorang karena pengaruh lingkungannya ya. Jadi penilaian negatif ini melekat kepada seseorang, baik kepada orang tersebut maupun lingkungan yang melekat kepada orang tersebut. Banyak stigma yang terjadi tidak hanya kepada teman-teman dengan gangguan jiwa. Ada stigma tentang orang-orang dengan sakit TBC ya, misalnya lepra, epilepsi, dan yang paling saat ini sedang hangat-hangatnya adalah stigma terhadap orang-orang dengan sakit terinfeksi COVID-19 ya. Jadi lepas dari stigma-stigma tersebut terkait dengan penyakit medis, saat ini saya akan membahas stigma tentang gangguan jiwa ya. Jadi stigma ini dapat berupa stigma yang berupa terang-terangan atau kasar, yang berupa penolakan yang khas terhadap orang-orang gangguan jiwa adalah label terhadap mereka. Misalnya ini secara langsung adalah dalam bentuk diskriminasi. Diskriminasi ini bisa berupa diskriminasi yang kasar atau frontal yang terlihat langsung ya. Jadi ini terjadi pada teman-teman dengan gangguan jiwa, khas sekali. Mereka akan mendapatkan label. Ada beberapa orang yang dia sudah sehat, dia sudah bisa bekerja, tetapi orang tetap melabelnya sebagai gangguan jiwa, bahkan itu dilontarkan misalnya, gila kamu edan gitu. Jadi ini akan diskriminasi yang frontal atau diskriminasi yang kasar ini sangat berpengaruh terhadap jiwa orang-orang dengan ODGJ itu maupun terhadap lingkungan atau orang-orang yang terdekatnya, misalnya keluarganya. Diskriminasi tidak kentara. Jadi beberapa orang dengan gangguan jiwa ini akan dihindari dan mereka dikucilkan ya. Misalnya orang-orang dengan gangguan jiwa ini mereka enggan untuk menyapa, enggan untuk berhubungan interaksi sosial dengan alasan bisa membahayakan dirinya sendiri atau lingkungannya. Nah,
diskriminasi halus atau pengucilan ini pun melukai ataupun berefek kepada orang-orang dengan ODGJ, juga berefek kepada keluarganya. Karena apa? Mereka juga manusia biasa, mereka juga punya perasaan dan mereka menyadari itu. Ketika mereka mendapatkan terapi dan terapi itu semakin membaik kondisinya, kesadaran mereka terhadap lingkungan dan persepsi mereka terhadap diri sendiri ini juga akan semakin meningkat. Mereka tentu saja tahu bahwa diskriminasi secara halus pun ini akan melukai yang datang dari eksternal yang mengakibatkan keluarga merasa malu memiliki anggota keluarga dengan ODGJ. Teman-teman, hal ini umum ya. Jadi di rehabilitasi kami pun terjadi demikian. Teman-teman dalam fase pemulihan dan mereka sudah diperbolehkan pulang, tetapi ketika kita konfirmasi kepada keluarganya untuk bisa dijemput pulang atau untuk mereka bersiap untuk mendapatkan pendekatan kita untuk bisa mereka menerima kembali anggota keluarganya pulang, ini seringkali menolak. Penolakannya bisa menolak langsung maupun halus. Jadi dalam program rehabilitasi kami, ketika kami akan memulangkan pasien atau orang dengan ODGJ itu pulang, kami akan memberikan panduan ataupun pendekatan kepada mereka untuk mereka bisa melanjutkan terapi yang masih harus berjalan dan juga strategi-strategi untuk mereka bisa mendampingi ODGJ serta mendeteksi untuk hal-hal progres yang kurang baik, misalnya timbulnya fase akut ulang ya. Jadi ini kita sampaikan kepada mereka. Nah, dalam penyampaian hal-hal tersebut bahkan justru muncul penolakan dari mereka untuk mereka menerima teman-teman yang sudah membaik tersebut untuk bisa pulang dan kembali ke keluarga, dan keluarga bertanggung jawab untuk membimbing mereka dan membantu mereka beradaptasi untuk kembali ke masyarakat. Penolakannya alasannya macam-macam. Yang paling sering dan paling berulang adalah alasan mereka bahwa mereka belum siap. Padahal tentu saja dari kami, dari rehabilitasi berusaha untuk menyiapkan keluarga untuk bisa menerima. Ini merupakan gambaran bahwa keluarga ini sangat terkena atau terdampak dari stigma tersebut, di mana stigma tersebut selain kepada yang bersangkutan atau ODGJ-nya juga mengenal terhadap keluarganya. Nah, ini tentu hal-hal ini berefek kepada pemulihan kesehatan mental orang-orang dengan ODGJ tersebut ya. Jadi tadi diskriminasi yang frontal atau yang terang-terangan penolakan terhadap mereka, kekerasan verbal terhadap mereka, label-label yang disematkan yang akhirnya berupa olok-olok itu juga mempengaruhi kesehatan mentalnya, pemulihannya. Pengucilan ataupun juga diskriminasi halus juga sangat berpengaruh. Apalagi yang terakhir yang kita bahas tadi tentang efek stigma itu terhadap keluarga. Ketika keluarga merasa malu, ini efeknya adalah dukungan kepada orang-orang dengan ODGJ itu untuk bisa bangkit, bisa mereka show off terhadap masyarakat, terhadap sosial. Ini akan menjadi lambat bahkan menjadi stagnan. Artinya di sini tujuan rehabilitasi tersebut akan menjadi berhenti dan juga di fase tersebut tidak berkembang lagi ke arah yang lebih baik. Ketika kita merehabilitasi mereka untuk mereka bisa berkembang sesuai potensinya, kita membantu mereka untuk bisa berdaya, memiliki keterampilan, bahkan kita mengajari mereka beberapa kegiatan kerja, terapi kerja untuk mereka bersiap untuk bisa kembali ke masyarakat, akan menjadi berhenti dan tidak lagi sulit mewujudkan mereka untuk menjadi satu individu yang
diakui oleh sosial, diakui dan diterima oleh sosial. Jadi peran keluarga sangat penting dalam hal ini, sehingga kita akan mengulas lebih dalam bagaimana keluarga bisa menghadapi situasi sulit atau kondisi stigma tersebut, sehingga keluarga bisa mendampingi pasien ODGJ ini untuk bisa memiliki rasa percaya diri dan juga bisa melaksanakan tugas perkembangannya lanjutan sesuai potensinya dengan anggota keluarga dengan ODGJ. Saya akan memberikan satu gambaran bagaimana agar Anda bisa melawan stigma tersebut, bagaimana Anda bisa tetap mendukung anggota keluarga Anda dengan ODGJ ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik, sehingga mereka akan bisa kembali ke masyarakat, mereka nyaman dan masyarakat pun nyaman. Yang pertama adalah tetap lanjutkan pengobatan, ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kondisi ODGJ ini bisa saja stabil, bisa saja ada kondisi-kondisi penurunan. Nah, kondisi penurunan yang pada kondisi yang benar-benar itu harus ada penanganan, berarti adanya fase akut yang berulang. Fase akut yang berulang ini orang awam menyebutnya adalah kambuh atau kumat, ya. Keluarga perlu untuk konsisten menjaga atau menjalankan terapinya berjalan baik, karena dengan terapi itu kondisi ODGJ ini akan stabil dan minimal untuk efek terjadinya efek-efek seperti munculnya agresivitas atau gangguan di emosinya, ya. Jadi yang pertama adalah keluarga harus tetap melanjutkan terapi medisnya, minum obatnya harus teratur, kontrolnya harus teratur, ya, sehingga kondisi ini akan membantu ODGJ kondisinya stabil. Jadi secara perlahan-lahan dan bertahap bahwa mereka untuk bisa bergabung dengan keluarga terdekat, terus nanti meluas kepada lingkar circle yang lebih luas, misalnya keluarga besar, kerabat, ya. Dengan begitu Anda akan membantu orang-orang dengan ODGJ ini bisa berrelasi sosial kembali, pemulihannya, ya, pemulihan relasi sosialnya, dan juga membiasakan orang-orang dalam lingkungan ini agar menerima anggota keluarga Anda dengan ODGJ. Banyak orang yang berpikiran bahwa dengan mengisolasi ODGJ ini akan meminimalkan resiko, ya, akan lebih baik, ya, akan memberikan meminimalkan resiko misalnya melukai orang lain. Padahal itu tidak selamanya benar, ya, karena bagaimanapun juga relasi sosial atau dia bisa berhubungan dengan orang lain ini sangat baik bagi perkembangan mental. ODGJ ini perlu mencari komunitas-komunitas yang mewadahi orang-orang dengan ODGJ atau keluarga pendampingan ODGJ. Karena apa? Karena di situ Anda akan mendapatkan informasi-informasi yang positif atau sharing-sharing pengalaman tentang penanganan keluarga dengan ODGJ, sehingga referensi ini akan memudahkan Anda untuk bisa membimbing atau mendampingi keluarga dengan ODGJ. Misalnya di dalam forum-forum tersebut ketika terjadi sharing, kita akan bisa memahami, ya, oh ternyata memang hal itu lazim terjadi pada ODGJ ketika mereka sensitif, ketika mereka gangguan tidur atau justru malah tidur berlebihan, gitu, ya. Jadi dengan adanya kelompok-kelompok ini akan memberikan referensi dan dukungan, saling mendukung, sehingga keluarga dengan anggota yang menderita ODGJ ini akan lebih percaya diri dan memiliki informasi-informasi yang banyak terkait dengan penanganan orang-orang dengan ODGJ. Keluarga yang mendampingi ODGJ harus berani melawan stigma. Stigma ini akan selalu ada karena apa? Karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan terhadap ODGJ, ya, sehingga mereka akan kurang empati. Nah, dengan kita melawan stigma, dengan kita sering menyampaikan
pemahaman kita terhadap ODGJ, karena Anda orang yang telah mendampingi ODGJ, keluarga yang telah memiliki anggota keluarga ODGJ tentu memiliki referensi yang lebih banyak, karena Anda bertemu dengan dokter, bertemu dengan psikolog, Anda sudah konsultasi. Nah, ini pengetahuan Anda terhadap orang-orang ODGJ lebih daripada mereka, sehingga yang perlu Anda lakukan untuk melawan stigma tersebut adalah berikan informasi yang benar, ya. Tidak hanya saya membela diri karena saya memiliki keluarga ODGJ, tidak, tetapi Anda bisa menyampaikan bahwa Anda memiliki informasi itu untuk bisa meningkatkan pemahaman mereka. Dengan demikian, semakin banyak orang memiliki pemahaman yang baik tentang ODGJ, stigma ini akan pelan-pelan terkikis. Karena kuncinya adalah stigma terjadi karena kurangnya pemahaman dan empati. Jadi gerakan untuk kita melawan stigma adalah kita menyebar sebanyak-banyaknya, meluaskan informasi tentang pengetahuan ODGJ, tentang kesehatan mental, tentang rehabilitasi jiwa, sehingga kita semua akan lebih mudah untuk melawan stigma. Oke teman-teman, tetap percaya diri ketika Anda merupakan keluarga yang mendampingi orang-orang dengan ODGJ. Tetap semangat, sehatkan mental Anda sehingga Anda bisa menghadapi tantangan, termasuk di sini bagaimana melawan stigma, sehingga memaksimalkan bagaimana Anda mendampingi keluarga dengan ODGJ. Jangan lupa support keluarga-keluarga yang lain agar bisa lebih berdaya dan bisa menerima kondisi ini dengan baik, karena ketika keluarga bisa menerima, ini akan memudahkan kita untuk melawan stigma. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk peningkatan kesehatan mental di Indonesia. Jadi, jangan lupa tonton terus tayangan-tayangan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.